Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, apa kabar? Ya, semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja, selalu dijaga, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita terkendala harus belajar secara PJJ. Namun, kalian harus bisa tetap semangat dan mengikuti materi ini dengan baik. Baik, selanjutnya, pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan dan mendeskripsikan, membedah tentang pendapatan nasional. Apa-apa saja yang ada di pembahasan ini, pada di bab ini, kalian bisa ikuti video ini sampai akhir. Baik, kita masuk ke slide pertama, pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Di sini kita melihat bahwasanya pendapatan nasional terdiri dari dua suku kata, yakni pendapatan dan nasional. Nah, saya akan mencoba nih untuk menjelaskan tentang materi ini, tentang satu persatu kata ini gitu. Semoga kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke slide 2, yakni pendapatan. Nah, apa sih pendapatan? Pendapatan adalah balas jasa. Pendapatan adalah balas jasa dari faktor produksi yang telah diinvestasikan, yang telah digunakan untuk akhirnya bisa menciptakan sebuah produksi, baik itu berupa barang maupun jasa. Faktor produksi adalah alat atau komponen yang digunakan untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa. Itu kita udah pelajari di kelas 10 pada bab tentang faktor produksi. Baik, saya akan mengingatkan kembali bahwasanya ada tenaga kerja, ada modal, ada sumber daya alam atau biasanya tanah, dan kewirausahaan. Ada 4. Dan tenaga kerja itu mendapatkan balas jasa berupa gaji atau upah. Kalau faktor produksinya modal, berarti dia mendapatkan balas jasa berupa bunga. Dan ketika faktor produksi tersebut adalah sumber daya alam, maka dia mendapatkan balas jasa berupa sewa tanah atau sewa. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika faktor produksinya itu berupa kewirausahaan, maka dia akan mendapatkan balas jasa berupa profit atau laba. Selanjutnya kita ke slide yang ketiga. Slide yang ketiga yakni definisi dari nasional. Apa sih nasional? Nasional adalah sebuah kata yang menggambarkan dua komponen, yakni kebangsaan dan wilayah atau suatu negara, atau lebih cenderung ke wilayah ya. Jadi pendapatan nasional ini memiliki ruang lingkup secara nasional, yakni terdiri dari kebangsaan dan juga wilayah tersebut. Nah, nanti akan kita bahas dua komponen ini itu termasuk dalam pendapatan nasional juga gitu. Baik itu kita lihat dari kebangsaannya, baik itu kita lihat dari wilayahnya. Itu nanti akan kita pelajari pada konsep-konsep pendapatan nasional. Nah, yang perlu saya tekankan pada slide ini adalah berbeda dengan pendapatan negara ya. Nah, kalau pendapatan negara ini itu lebih cenderung kepada pembahasan tentang pemasukan negara atau penerimaan negara yang berupa pajak ataupun bukan pajak. Nah, seperti kayak laba BUMN, seperti pajak penghasilan, bea cukai. Nah, itu masuknya kepada bab pendapatan negara. Tapi ini pendapatan nasional itu lebih cenderung kepada masyarakatnya, faktor-faktor produksinya yang produktif atau tidak di negara tersebut, kayak gitu. Oke, lanjut kita ke slide yang keempat. Jadi, definisi dari pendapatan nasional yang udah kita bahas tadi adalah hak. Nah, hak ini berupa balas jasa yang tadi saya sudah tekankan, balas jasa yang diterima oleh seluruh faktor produksi atau seluruh masyarakat di suatu negara dengan dalam kurun waktu tertentu. Nah, biasanya itu kurun waktunya 1 tahun. Next, kita ke slide selanjutnya. Nah, pendapatan nasional ini bisa juga berupa tiga. Nah, ketiga ini tuh juga termasuk pendapatan nasional. Yang pertama, nilai seluruh produksi, baik itu barang ataupun jasa,
di suatu negara. Jadi seberapa produktif sih, seberapa banyak sih barang dan jasa yang lu hasilkan gitu di satu negara tersebut. Nah, itu juga pendapatan nasional. Dan kita geser yang ke kotak yang kedua. Total pendapatan dari seluruh faktor produksi itu juga menggambarkan pendapatan nasional. Kita geser ke kotak yang selanjutnya. Total pengeluaran dari seluruh faktor produksi pun itu termasuk pendapatan nasional. Jadi ketiga ini adalah pendapatan nasional, namun dilihat dari sisi pendekatan perhitungannya. Nanti kita akan belajar pada slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide 6. Ini definisi yang sudah saya tekankan pada slide sebelumnya. Pendapatan nasional merupakan alat ukur ekonomi untuk menilai kinerja ekonomi dari suatu negara dengan menggunakan 3 pendekatan yang tadi saya sudah tekankan, yakni ada dari total produksinya, terus yang kedua ada total penerimaan dari faktor produksinya, yang ketiga ada total pengeluaran daripada faktor-faktor produksi yang ada di wilayah atau negara tersebut. Selanjutnya kita ke slide yang ke-7. Apa sih manfaat dari mempelajari pendapatan nasional gitu kan? Pasti kita kalau mempelajari sesuatu pasti kita pengen tahu dong, apa sih keutamaannya nih, apa sih keuntungannya kalau saya belajar tentang materi ini gitu, supaya lebih menguatkan lagi terkait definisi yang sudah kita pelajari tadi. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Nah, mengukur pertumbuhan ekonomi ini salah satu indikator yang terpenting dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah PDB atau pendapatan nasional itu sendiri. Nanti kita akan bahas pada bab selanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi. Namun di sini kita lebih menekankan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu adalah unsurnya, salah satunya adalah pendapatan nasional. Jika kita bisa melihat apakah pertumbuhannya negatif atau positif. Jadi kita bisa melihat apakah pertumbuhannya itu negatif atau positif. Saya kasih contoh, ketika pendapatan nasional tahun 2018 sebesar taruhlah 1.000 dan ketika tahun 2019 sebesar 1.100, maka bisa kita ambil kesimpulannya bahwasanya lebih besar tahun 2019. Ya, dan ketika kita menghitung pertumbuhan ekonominya, maka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 ke arah tahun 2019 itu tumbuh secara positif atau ke arah yang lebih baik, dan begitupun sebaliknya. Baik, yang kedua itu mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Ketika kita menghitung pendapatan nasional, kita bisa tahu nih sumbangan dari sektor mana saja sih yang baik gitu. Jadi kita bisa melihat dominasi sektor yang ada di negara kita tuh sektor apa aja. Contoh, negara X misalkan memiliki sumbangan terbesar pada sektor pangan seperti pertanian, perkebunan, dan kelautannya. Dan kita ambil contoh negara lain. Contoh negara yang sedikit terkenal, kita ambil negara Jepang misalkan. Nah, negara Jepang ini memiliki sumbangan terbesar pada sektor teknologi. Sektor mesin-mesinnya dia bagus, merek-merek motornya, dan lain seterusnya. Berarti komponen ekonomi yang dari negara Jepang ini tuh dia lebih condong kepada arah teknologi dan ke arah sana. Cina misalkan, kita ambil contoh negara lain seperti Cina. Nah, dominasi yang Cina lakukan ini apa sih dalam perekonomiannya? Oh, dia lebih cenderung kepada barang-barang industrinya yang begitu mendunia, yang begitu murah. Nah, itulah sumbangan terbesar daripada pendapatan ekonomi negara tersebut. Jadi kita bisa tahu strukturnya mana saja, mana yang memberikan sumbangan besar, mana yang memberikan sumbangan kecil. Seperti itu dilihat daripada sektor-sektor perekonomian tersebut. Yang ketiga, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Cukup jelas ya. Kita langsung pada contoh aja, ketika negara A lebih besar pendapatan nasionalnya daripada negara B, maka negara A tersebut keadaan ekonominya itu lebih baik dan masyarakatnya itu lebih produktif dibandingkan negara yang pendapatan nasionalnya lebih rendah, seperti itu. Oke, yang keempat cukup jelas sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah.
Nah, sebab pendapatan ekonomi kan menggambarkan perekonomian negara tersebut. Jadi pendapatan ekonomi itu tadinya menggambarkan sebuah perekonomian negaranya, diantaranya keadaan faktor produksi, keadaan produktivitas, seproduktif apa sih faktor produksi yang ada di negara tersebut, terus permintaan dan penawarannya, serta harga-harganya apakah baik atau tidak gitu. Nah, langsung saja kepada contohnya. Ketika pendapatan nasional negara turun, maka kita dapat deteksi nih kira-kira sektor mana sih yang butuh yang turun sumbangannya terhadap pendapatan nasional. Nah, ketika kita ambil contoh misalkan sektor pertanian turun. Oh, kenapa turun? Kita cari tahu sebabnya kenapa. Oh, misalkan sebabnya itu harga pupuk mahal, harga bibit mahal. Nah, kita bisa memberikan subsidi, kita bisa membuat kebijakan sebagai pemerintah, kita bisa membuat kebijakan berupa subsidi, atau kita bisa memberikan keran investasi kepada sektor tersebut agar produktivitasnya tetap meningkat sehingga pendapatan nasional tetap terjaga, seperti itu. Oke, selanjutnya kita memasuki slide 8, yakni metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi, langsung saja next. Jadi, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3 metode. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan penerimaan. Dan yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Langsung saja kita ke yang pertama, pendekatan produksi. Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah jumlah semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, kata kuncinya di sini adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa. Nilai barang dan jasa itu merupakan hasil dari perkalian antara P harga dan dikalikan dengan Q atau kuantitas. Sehingga rumus dari pendekatan produksi di sini adalah PN sama dengan Q1 dikali P1 plus Q2 dikali P2 dan seterusnya sampai QN dikali PN. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pendekatan produksi ini lebih cenderung kepada sektor-sektor yang mempondasikan negara tersebut gitu. Jadi dihitung semua nih sektor ini, berapa sumbangannya sektor itu, berapa sumbangannya, dan seterusnya sampai ke sektor yang terakhir gitu. Dijumlahkan semua dan jadilah pendapatan nasional negara tersebut. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita masuki contoh soal. Sebelumnya kita lebih menekankan di sini ada yang namanya nilai tambah atau value added atau disingkat VA ya. Adalah selisih dari harga jual dengan harga bahan baku. Oke, lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Di sini ada jenis barang yang pertama benang, kedua kain, ketiga baju. Nah, benang ini berjumlah 20.000. Kita abaikan dulu jumlahnya. Langsung saja kepada harganya 7.000 dan value added-nya adalah 7.000 karena benang ini benar-benar dihasilkan tanpa bahan baku gitu. Ya, kita tahulah bahan bakunya dari ulet misalkan kalau memang itu benang sutra dan seterusnya, tapi di sini tidak ada bahan baku yang spesifik gitu. Tidak ada bahan baku yang spesifik yang mana itu dapat menjadi nilai pengurangan daripada harga tersebut. Nah, kita langsung masuk aja kepada yang kedua. Yang kedua ada kain. Nah, kain ini kan berasal daripada benang. Sedangkan benang tersebut sudah memiliki harga sebesar 7.000. Jadi kain ini hanya mengolah benang sedemikian rupa sehingga meningkatkan harganya menjadi 11.000. Nah, value added-nya adalah 11.000 dikurang harga benang tadi 4.000. Nah, itulah hasil dari value added. Nah, yang dihitung untuk pendapatan nasional di sini adalah value added-nya. Perlu diperhatikan
kalau misalkan sektor pengolahan ini itu sejalur atau sejajar gitu atau saling berhubungan satu sama lain, maka yang dilihat adalah nilai value added-nya atau nilai tambahnya. Seperti itu ya. Kalau untuk barang-barang lain seperti yang nggak ada hubungan satu sama lain, misalkan kayak di sini misalkan tergantung soalnya, misalkan soalnya itu sepatu, terus baju, terus tas, gesper, berarti itu langsung aja kepada harga jual dikali jumlahnya gitu, di total lalu ditambahkan. Nah itulah yang menjadi pendapatan nasional gitu. Kalau ini kita yang kalau contoh soal di sini adalah yang ada value added-nya, yang selaras atau yang memiliki hubungan satu sama lain seperti itu. Nah, langsung saja ke barang yang ketiga, baju. Nah, seperti tadi, baju itu kan berasal dari kain. Nah, kain itu sedangkan kain sudah memiliki harga sebesar 11.000. Sedangkan kain tersebut diolah sedemikian rupa menjadi baju dengan harga 27.000. Berarti value added-nya adalah 27.000 dikurang 11.000 dan hasilnya adalah 16.000. Oke, langsung saja kita kepada jumlah. Nah, jumlahnya bagaimana cara menghitung pendapatan nasionalnya? Tadi saya sudah singgung bahwasanya pendapatan nasional itu adalah jumlah barang atau Q dikali P, harga. Namun harga di sini adalah harga nilai tambahnya saja. Yakni untuk benang 20.000 dikali 7.000, untuk kain itu 17.000 unit barang dikali 4.000 harganya, dan untuk baju itu 14.000 unit baju dikali 16.000 nilai tambah. Oke, sehingga menghasilkan angka-angka yang sudah tertera pada gambar kalian atau slide ini, sehingga mendapatkan jumlah pendapatan nasionalnya ialah 432 juta rupiah. Seperti itu. Kita langsung kepada pendekatan yang lainnya, yakni pendekatan penerimaan. Nah, apa sih pendekatan penerimaan? Adalah pendapatan nasional yang dihitung melalui jumlah semua penerimaan dari pemilik faktor-faktor produksi. Nah, yang tadi sudah kita singgung pada slide kedua. Nah, ada faktor produksi SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, di sini itu yang dilihat adalah balas jasa saja. Jadi total balas jasa yang ada pada faktor-faktor produksi di negara tersebut diakumulasikan, sehingga terjadilah hasil penjumlahan keempat komponen tersebut menjadi pendapatan nasional. Kita langsung saja kepada slide selanjutnya. Contoh soal. Diketahui upah atau gaji 32 juta, sewa tanah 7 juta, konsumsi 12 juta, dan seterusnya sampai kepada impor 33 juta. Ditanyakan tentukan besaran pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan. Nah, yang perlu kita perhatikan hanya 4 unsur tadi. Ada upah, ada sewa, ada laba, dan ada bunga. Nah, itu dia yang perlu kita perhatikan. Seperti itu. Kita lihat saja, kita langsung ke slide selanjutnya untuk penyelesaian. Nah, sewa tanah di sini ada sebesar 7 juta. Upah dan gaji tadi ada di soal itu 32 juta. Bunga modal ada tadi 4 juta dan laba ada 24 juta. Sehingga kita tambahkan 4 komponen tersebut menghasilkan angka 67 juta rupiah seperti itu. Nah, untuk yang lain-lain tadi, unsur-unsur lain itu hanya mengecoh ya. Jadi kita lihat konteks soalnya dan apa yang ditanyakan gitu. Jadi ini kita perlu untuk menghafal rumus dan menghafal konsep sih, lebih tepatnya konsep. Oh, jadi kalau pendekatan penerimaan berarti apa-apa saja yang diterima oleh faktor produksi. Nah, kuncinya di situ, penerimaan faktor produksi. Tadi kalau misalkan pendekatan produksi. Oh, berarti itu jumlah barang dan jasa, dan itu berarti P kali Q dan gitu, atau value added dikali Q gitu ya. Oke, selanjutnya kita kepada pendekatan pengeluaran. Nah, ini pendekatan yang terakhir. Pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah jumlah semua pengeluaran dari
circular flow 4 sektor gitu ya. Nah, apa sih circular flow 4 sektor? Itu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan akumulasi atau ekspor bersih ya. Akumulasi antara pengurangan ekspor dengan impor seperti itu. Langsung saja kita ke contoh soal. Oke, diketahui di sini konsumsi masyarakat, pendapatan sewa, pendapatan laba usaha, pengeluaran pemerintah, pengeluaran investasi, ekspor dan impor. Nah, ditanyakan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Jadi kita cuman memfokuskan kepada yang 4 tadi aja. Konsumsi ada nggak? Oh ada. Investasi ada nggak? Oh ada. Pengeluaran pemerintah ada tuh nggak? Ada. Dan ekspor impor ada nggak? Oke ada. Nah, sisanya yang lain, yang pendapatan sewa dan pendapatan laba usaha itu hanya mengecoh saja gitu. Jadi jangan terkecoh. Langsung saja kepada penyelesaian yang tadi sudah kita singgung. C, I, G, lalu X min I, ekspor min impor dapatlah 7 juta dan di total semua ditambah semua dan ketemulah hasilnya 488 juta. Oke, selanjutnya kita memasuki subbab selanjutnya, yakni konsep-konsep pendapatan nasional. Nanti di sini kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang mendasari pendapatan nasional. Ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI dan DI. Nah, sebenarnya konsep-konsep ini tuh ada yang menggunakan bahasa Indonesia juga ya. Jadi istilahnya ada bahasa Inggris nih, yang saya angkat adalah bahasa Inggris. Kenapa sih? Karena baik lagi kepada fungsi pendapatan nasional, yakni membandingkan perekonomian berbagai negara. Dan bahasa internasional yang digunakan saat ini adalah bahasa Inggris gitu. Jadi jarang kalau misalkan nge-search gitu di Google PDB negara Amerika misalkan. Nah itu jarang gitu. Tapi lebih tepatnya adalah menggunakan GDP Amerika gitu, pakai istilah Inggris gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke konsep yang pertama, yakni GDP. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto adalah jumlah semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara, baik menggunakan modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Jadi di sini terdapat satu kata kunci, yakni domestik, dan itu berarti adalah wilayah. Jadi di sini lebih menekankan kepada wilayah hasil barang dan jasa yang ada di wilayah tersebut. Jadi tanpa memandang warga negaraan gitu. Baik itu modalnya dalam negeri maupun luar negeri, baik itu pendapatan asing maupun pendapatan warga negara sendiri. Sehingga rumusnya adalah sesuai dengan rumus GDP dengan pendekatan produksi, yakni Q kali P1 ditambah Q2 dikali P2 hingga QN dikali PN gitu. Oke, selanjutnya yang kedua, Gross National Product atau GNP, atau disebut dalam istilah Indonesia itu Produk Nasional Bruto atau PNB, adalah jumlah semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi di sini bedanya dengan GDP tadi, GNP ini lebih menekankan kepada warga negaranya gitu. Jadi hasil-hasil ekonomi, hasil-hasil keuntungan, hasil-hasil faktor-faktor produksi yang telah berkontribusi dalam ekonomi, yang warga negara Indonesianya, yang warga negara kitanya itu ditambahin gitu ke sini, dan yang asing-asing yang perusahaan asing misalkan mendirikan perusahaan dan mendapatkan laba di negara ini gitu, itu dikeluarin dulu gitu. Jadi sehingga rumusnya GNP adalah GDP dikurang pendapatan neto terhadap luar negeri gitu.
Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh saja. GDP, diketahui GDP itu ada 1000 dan total output di dalam negeri itu 100, total input di luar negeri itu 90. Jadi penghasilan warga negara Indonesianya ini di luar negeri itu 90 dan hasil dari warga negara asingnya itu ada 100. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus maka hasilnya adalah 1000 dikurang 10 karena selisih dari tadi warga negara Indonesia dikurang dengan warga negara asing gitu. Jadi hasilnya 990. Selanjutnya ke NNP atau Net National Product, atau istilah Indonesianya adalah Produk Nasional Neto atau PNN. Adalah jumlah semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dikurangi dengan biaya penyusutan barang-barang modal. Nah, jadi tujuan dari NNP ini adalah melihat laba dari suatu proses produksi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dikurangi dengan penyusutan gitu. Contoh, mesin X itu menghasilkan 1000 unit barang dalam setahun dengan harga Rp500 lah. Terus apakah labanya itu langsung saja dikalikan sebesar 10.000 dikali 500 yang hasilnya 5 juta? Itu belum tentu, karena harus dikurangi dengan umur mesinnya tersebut yang sudah berkurang gitu, yang udah kita pakai setahun. Lama-lama kan rusak, lama-lama berkurang nilai ininya gitu, nilai jualnya, nilai barangnya gitu. Makanya itulah yang dinamakan dengan penyusutan barang modal, atau bahasa kerennya itu, bahasa istilah Inggrisnya itu depresiasi. Sehingga rumus NNP itu sama dengan GNP dikurang penyusutan modal atau depresiasi. Selanjutnya yang keempat itu ada Net National Income atau NNI, atau lebih tepatnya dalam istilah Indonesianya itu Produk Nasional Neto. Adalah jumlah semua nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, jadi di NNI ini tuh lebih sudut pandangnya lebih kepada balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi gitu. Kita lihat langsung saja kepada rumusnya. Rumus dari NNI ini adalah NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, tergantung soalnya ya. Kalau misalkan emang ada subsidi ditambah dengan subsidi, kalau tidak ada dikurang saja dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung itu apa sih? Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pemungutannya bisa dibebankan kepada orang lain. Contohnya itu adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, kalian pasti sering dengar kan PPN ketika kalian belanja di restoran, misalkan di KFC lah, taruhlah. Di situ ada di bonnya itu ada pajak gitu, pajak pertambahan nilai. Nah, itu dia PPN yang seharusnya dibebankan kepada KFC, dialih bebankan kepada kalian gitu, sehingga harganya bisa jadi lebih mahal gitu. Sehingga harganya beda gitu dengan yang ada di menu. Selanjutnya, personal income atau PI. Personal income atau pendapatan perseorangan adalah jumlah penerimaan mereka yang ikut serta dalam proses produksi. Nah, ini berbeda dengan pendapatan per kapita. PI ini adalah jumlah akumulasi gitu. Akumulasi dari kepala-kepala yang sudah berkontribusi, faktor-faktor produksi yang sudah berkontribusi di dalam ekonomi, yang menghasilkan barang gitu, sehingga mereka mendapatkan balas jasa yang berupa 4 tadi. Disinilah pendapatan yang hampir bersih ya. Ini masih belum bersih banget karena masih harus dikurangi lagi nanti di disposable income, itu dikurangi dengan pajak langsung gitu. Nah, apa sih rumus PI? Rumus PI itu adalah NNI ditambah transfer payment dikurang dalam kurung laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan.
atau pajak perseroan gitu. Nanti kita akan lebih memahami lagi di dalam contoh soal. Nah, selanjutnya yang terakhir ada disposable income atau pendapatan yang sudah bebas gitu, sudah bisa dibelanjakan dengan mutlak gitu oleh penerima pendapatan ini gitu. Jadi yang tadi saya sudah singgung, rumus dari DI ini adalah PI, personal income tadi, dikurang pajak langsung. Nah, pajak langsung ini itu berupa pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu tidak bisa dialihkan bebannya kepada pihak lain gitu. Jadi rumus DI sekali lagi adalah PI dikurang pajak langsung. Untuk lebih memahami lagi, kita masuk kepada contoh soal saja. Di sini diketahui GDP sekian sampai kepada dana pensiun sekian, kalian bisa melihatnya sendiri, dan ditanyakan disposable income. Bagaimana cara penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah urut seperti tadi gitu. Jadi kalian mesti paham urutannya, kalian mesti hafal urutannya, dan kalian mesti ingat juga rumus-rumus masing-masing dari komponen ini gitu. Tadi GDP sudah diketahui, kita nggak usah perlu ngitung lagi dengan rumus GDP. Nah, yang perlu kita hitung adalah GNP. GNP tadi adalah GDP dikurang warga negara asing ditambah dengan warga negara dalam negeri gitu, yang bekerja di luar negeri. Nah, kebetulan di sini minus ya, karena warga negara asingnya lebih banyak gitu keluarnya. Maksudnya lebih banyak gitu dia mendominasi wilayah negara kita dibandingkan orang-orang kita atau orang-orang dari dalam negeri kita yang beraktivitas berekonomi di luar sana gitu, sehingga menghasilkan angka GNP 198.000. Selanjutnya NNP. NNP itu rumusnya adalah GNP dikurang penyusutan, yang tadi saya sudah katakan sebesar 1.000 penyusutannya. Jadi tinggal dikurang saja, dapatlah angka 197.000 dolar gitu. Nah, selanjutnya mencari apa? NNI. NNI tadi rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. Jadi ini ngalir nih ya. Pajak tidak langsungnya sebesar 300 gitu. Jadi dapatlah hasil 196700 gitu kan. Selanjutnya NNI. Selanjutnya PI. Nah, PI ini yang agak panjang rumusnya. Jadi PI ini rumusnya tadi kan ditambah dengan transfer payment dikurang dengan laba ditahan, iuran asuransi, dana jaminan sosial, dana pensiun, dan pajak perusahaan. Tapi di sini tidak ada, hanya 4 unsur saja. Tinggal kita tambahkan saja dan menghasilkan namanya PI 196.630. Nah, terakhir disposable income itu PI dikurang pajak langsung sebesar 400, sehingga hasil akhirnya yakni disposable income itu sebesar 196.230. Oke, selanjutnya kita memasuki super yang baru, yakni pendapatan per kapita. Oke, istilah internasionalnya itu adalah GNI ya, Gross National Income. Nah, apa sih definisi dari pendapatan per kapita ini? Adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, baik itu GNP ataupun GDP, dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jadi definisi dari pendapatan per kapita ini terletak pada jumlah penduduk gitu. Jadi intinya pendapatan yang tadi kita udah hitung di di pembahasan sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk gitu. Oke, pendapatan per kapita ini tuh juga merefleksikan PDB per kapita. Nah, jadi kalau ada kata-kata per kapita gitu berarti udah dibagi dengan jumlah penduduk gitu. Nah, PDB per kapita ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah.
atau suatu masyarakat di wilayah tersebut gitu. Jadi semakin besar pendapatan per kapitanya, maka mengindikasikan bahwa wilayah tersebut semakin makmur. Dan begitupun sebaliknya, semakin kecil PDB per kapita mengindikasikan bahwa wilayah tersebut kurang makmur. Seperti itu. Seperti itu penalarannya. Jadi kalian harus memahami pendapatan per kapita ini dengan baik. Kata kuncinya hanyalah jumlah penduduk, dan rumusnya mudah sekali. GNI sama dengan GDP atau GNP tahun tersebut dikurang jumlah penduduk. Itu sigma itu artinya jumlah penduduk di tahun tersebut juga gitu. Oke. Next. Terdapat klarifikasi pendapatan negara menurut World Bank atau Bank Dunia ya. Dia mengkategorikan 4 pendapatan per kapita, yang mana kita mulai dari yang low income atau pendapatan yang rendah itu berkisar 0 sampai $1.035 per tahun. Yang selanjutnya low middle income atau menengah bawah nih, sebesar $1.036 sampai $4.045 per tahun. Selanjutnya pendapatan menengah atas atau upper middle income itu sekitar $4.046 hingga $12.535. Dan yang keempat, pendapatan tinggi atau high income itu lebih dari $12.535. Nah, ciri-ciri negara maju itu adalah yang berpendapatan per kapita itu yang tinggi gitu. Ya minimal dia upper middle income gitu. Sedangkan Indonesia berada di mana? Indonesia masih berada di posisi lower middle income, yakni berkisar sekitar $1.036 sampai $4.045. Seperti itu. Oke, next. Kita memasuki subbab baru, yakni distribusi pendapatan nasional. Oke, distribusi pendapatan nasional. Kita mulai dari kata distribusi. Apa sih distribusi? Distribusi itu lebih ke arah pemerataan gitu. Pemerataan, penyaluran gitu. Nah, dalam konteks pendapatan nasional ini, distribusi pendapatan itu merupakan sebuah pemerataan pendapatan yang sudah dihitung tadi gitu. Ketika pendapatan negara itu tinggi, namun distribusi pendapatan nasional ini tidak merata, maka itu juga termasuk salah satu masalah dari ekonomi. Jadi bukan berarti PDB-nya tinggi, pendapatan nasionalnya tinggi, itu mengindikasikan bahwasanya itu baik, bukan. Tapi perlu kita kaji lagi lebih dalam terkait distribusinya gitu, apakah merata atau tidak, sehingga tidak terjadi yang namanya kesenjangan sosial gitu antara wilayah satu dengan wilayah lain, antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain gitu. Nah, slide selanjutnya adalah alat ukur untuk menghitung seberapa baik distribusi pendapatan nasional. Yang pertama ada namanya kurva Lorenz. Kurva Lorenz ini memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase jumlah penduduk sebagai sumbu horizontal dan persentase pendapatan sebagai sumbu vertikal. Jadi kan kurva kan ada sumbu vertikal yang tegak lurus dan sumbu horizontal gitu ya, yang datar gitu. Dan dibatasi dengan kurun waktu 1 tahun gitu. Oke, biar lebih jelas kita next. Membaca kurva Lorenz ini sangat mudah ya. Sangat mudah karena apabila garis kurva Lorenz tersebut menjauhi garis diagonal, maka distribusi pendapatan di negara tersebut belum merata atau pemerataannya itu kurang baik gitu. Nah, sedangkan
Apabila kurva Lorenz-nya semakin mendekati garis diagonal, maka distribusi pendapatan nasionalnya sudah dikatakan merata atau baik lah gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi kita lihat gambarnya. Di sini ada 2 gambar ya. Nah, yang garis diagonal itu atau garis pemerataan itu yang ada di titik 0 hingga di titik seberangnya gitu. Yang memotong antara 2 persegi itu. Nah, yang sudah ditandai dengan namanya garis pemerataan di sini. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Yang sisi kiri, gambar A. Ini menunjukkan bahwasanya distribusi pendapatan itu baik karena garis kurva Lorenz tersebut lebih mendekati kepada garis diagonal gitu. Sehingga pendapatan di negara ini lebih terdistribusi dengan baik dibandingkan kurva yang negara B ini, yang mana terlihat sangat jelas ya, terlihat lebih gendut dan kurva Lorenz-nya pun terlihat sangat jauh gitu dari garis diagonal gini gitu. Artinya negara A nih lebih baik pemerataannya dibandingkan negara B. Oke, selanjutnya ada yang kedua nih, alat untuk mengukur distribusi pendapatan ini apakah baik atau tidak. Ada yang namanya koefisien Gini atau Gini ratio, yakni ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan secara keseluruhan atau agregat yang angkanya berkisar antara 0 sampai dengan 1 berdasarkan kurva Lorenz. Nah, ketika 0 pemerataannya itu sempurna, berarti dia berimpit garisnya dengan kurva Lorenz. Sebaliknya, ketika angkanya 1, maka dia berimpit dengan garis yang tegak lurus plus garis yang horizontal itu. Tegak lurusnya ke sana gitu. Dan ini adalah ketidakmerataan yang sangat buruk karena dikuasai oleh satu pihak saja gitu, satu elemen masyarakat saja gitu porsi pendapatan nasionalnya. Jadi rumus Gini rasio itu adalah ruas daerah yang diarsir dibagi luas segitiga. Nah, gimana kita ngelihatnya? Kita ngelihatnya dari kurva Lorenz. Oke. Untuk lebih jelas kita next. Oke. Kurva Lorenz. Nah, ini dia. Daerah kurva Lorenz, daerah indeks Gini yang dihitung itu, yang dimaksud dengan daerah yang diarsir itu adalah yang warna hijau ini. Ini kita hitung luasnya berapa dan dibagi dengan luas segitiga yang tegak lurus ini. Segitiga yang siku-siku ini terlihat jelas bukan? Yang sumbu horizontal plus sumbu vertikal plus sumbu diagonal. Nah, ini dihitung gitu. Dan ada pun standar atau patokan nilai Gini ratio ini ya. Mulai dari 0 sampai 0,4 itu menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan itu rendah. Jadi baiklah pemerataannya, distribusi pendapatan itu baik. Dan 0,4 sampai 0,5 itu tingkat ketimpangan yang sedang, dan 0,5 sampai 1 itu tingkat ketimpangan yang tinggi atau distribusinya sangat tidak merata gitu. Oke. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan ketika kalian mempunyai pertanyaan boleh banget untuk ditanyakan kepada saya, baik itu melalui PJ atau yang lainnya, nanti kita bahas. Yang penting kalau ada yang bertanya silakan ditanya, dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang sudah saya sediakan di Word. Kalian silakan kerjakan dan jangan sampai telat dalam mengumpulkannya. Oke, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.